Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Andi Nur Humaira dengan NIM 220209501005 dari kelas PTIKB Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Universitas Negeri Makassar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan infografis mengenai hakikat dan urgensi identitas nasional. Secara historis, identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh bangsa asing pada tahun 1908, yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional. Pembentukan identitas nasional melalui pengembangan kebudayaan Indonesia telah dilakukan jauh sebelum kemerdekaan. Secara etimologis, identitas nasional telah dibentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan yang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Secara politis, bentuk identitas nasional Indonesia menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia yang meliputi bendera negara sang merah putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa negara, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Identitas nasional sangat penting untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan nasional negara bangsa Indonesia. Karena, pertama, agar bangsa Indonesia dikenal oleh bangsa lain. Apabila kita sudah dikenal oleh bangsa lain, maka kita dapat melanjutkan perjuangan untuk mampu eksis sebagai bangsa sesuai dengan fitrahnya. Yang kedua, identitas nasional bagi sebuah negara bangsa sangat penting bagi kelangsungan hidup negara-negara tersebut. Tidak mungkin negara dapat hidup sendiri sehingga dapat eksis. Setiap negara, seperti halnya individu manusia, tidak dapat hidup menyendiri. Demikian pula bagi Indonesia, kita perlu memiliki identitas agar dikenal oleh bangsa lain untuk saling memenuhi kebutuhan. Oleh karena itu, identitas nasional sangat penting untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan nasional negara bangsa Indonesia. Selanjutnya bagian B, dinamika dan tantangan identitas nasional. Berikut adalah sejumlah kasus dan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya, rendahnya semangat gotong royong. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku sehari-hari. Contohnya, perilaku jalan pintas. Yang ketiga, rasa nasionalisme dan patriotisme yang luntur dan memudar. Contohnya, lebih menghargai dan mencintai bangsa asing. Yang keempat, lebih bangga menggunakan bendera asing daripada bendera merah putih. Lebih bangga menggunakan bahasa asing daripada menggunakan bahasa Indonesia. Yang kelima, menyukai simbol-simbol asing daripada lambang atau simbol bangsa sendiri, dan lebih mengapresiasi dan senang menyanyikan lagu asing. Disadari bahwa rendahnya pemahaman dan menurunnya kesadaran warga negara dalam bersikap dan berperilaku menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada hakikatnya, semua unsur formal identitas nasional, baik yang langsung maupun secara tidak langsung diterapkan, perlu dipahami, diamalkan, dan diperlakukan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Bab 3. Bagian A. Hakikat dan urgensi integrasi nasional. Pengertian integrasi nasional dari berbagai pakar. Yang pertama, menurut Saifuddin Bahar 1996, yaitu upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa negara dengan pemerintah dan wilayahnya. Yang kedua, menurut Riza Noer Alfani 2001, yaitu pembentukan suatu identitas nasional dan penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam suatu kesatuan wilayah. Yang ketiga, menurut Juliati Suroyo 2002, yaitu bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Dan yang terakhir, Ramlan Surabakti 2010, yaitu proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu identitas nasional.
Selanjutnya, integrasi politik dibagi menjadi 5 jenis, yakni yang pertama, integrasi bangsa, menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu kesatuan wilayah dalam suatu pembentukan identitas nasional. Yang kedua, integrasi wilayah, menunjuk pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil yang beranggotakan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu. Yang ketiga, integrasi elit massa, menunjuk pada masalah penghubungan antara pemerintah dengan yang diperintah, mendekatkan perbedaan-perbedaan mengenai aspirasi dan nilai pada kelompok elit dan massa. Yang keempat, integrasi nilai, menunjuk pada adanya konsekuens terhadap nilai yang minimum yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial. Yang kelima, integrasi tingkah laku atau perilaku integratif, menunjuk pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan yang diterima demi mencapai tujuan bersama. Pengembangan integrasi dapat dilakukan melalui 5 strategi atau pendekatan, yakni yang pertama, adanya ancaman dari luar, yang kedua, gaya politik kepemimpinan, yang ketiga, kekuatan lembaga-lembaga politik, yang keempat, ideologi nasional, dan yang kelima, kesempatan pembangunan ekonomi. Dalam realitas nasional, integrasi nasional dapat dilihat dari 3 aspek, yakni aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya. Dari aspek politik, lazim disebut integrasi politik. Aspek ekonomi atau integrasi ekonomi, yakni saling ketergantungan ekonomi antar daerah yang bekerja sama secara sinergi. Dan aspek sosial budaya atau integrasi sosial budaya, yakni hubungan antara suku, lapisan, dan golongan. Bagian B, dinamika dan tantangan integrasi nasional. Dinamika integrasi nasional di Indonesia sejak kita bernegara tahun 1945, upaya membangun integrasi secara terus-menerus dilakukan. Terdapat banyak perkembangan dan dinamika dari integrasi yang terjadi di Indonesia. Dinamika integrasi sejalan dengan tantangan zaman waktu itu. Dinamika itu bisa kita contohkan peristiwa integrasi berdasar 5 jenis integrasi sebagai berikut. Yang pertama, integrasi bangsa tanggal 15 Agustus 2005 melalui Memorandum of Understanding. Yang kedua, integrasi wilayah melalui Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957. Yang ketiga, integrasi nilai bangsa Indonesia merupakan nilai integratif, yaitu pengalaman mengembangkan Pancasila sebagai nilai integratif terus-menerus dilakukan. Yang keempat, integrasi elit massa. Dinamika integrasi elit massa ditandai dengan seringnya memimpin, mendekati rakyatnya. Yang kelima, integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Mewujudkan perilaku integratif dilakukan dengan pembentukan lembaga-lembaga politik dan pemerintahan termasuk birokrasi. Dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia, tantangan dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang ada berkenaan dengan pembelaan horizontal yang berangkat pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah berupa celah perbedaan antara elit dan massa, di mana latar belakang pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elit berada dari massa yang cenderung berpandangan tradisional. Selanjutnya, bab 4, bagian A, hakikat dan urgensi konstitusi nasional. Merujuk pandangan Lord James Bryce, yang dimaksud dengan konstitusi adalah suatu kerangka negara yang diorganisasikan melalui dan dengan hukum yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap dengan mengakui fungsi-fungsi dan hak-haknya. Selanjutnya, menurut Astim Rianto 2009, yaitu konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Landasan konstitusionalisme adalah landasan berdasarkan konstitusi. Konstitusi dalam arti luas meliputi undang-undang dasar, undang-undang organik, peraturan perundang-undangan lainnya. Selanjutnya, menurut Thalib dan Hamidi 1999, konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Terakhir, konstitusi berfungsi sebagai A. Membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dapat menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. B. Memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan tahap berikutnya. C. Dijadikan landasan penyelenggara negara menurut suatu sistem ketatanegaraan
tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya. D. Menjamin hak-hak asasi warga negara. Selanjutnya, konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangat diperlukan agar dapat membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara. Sejarah tentang perjuangan dan penegakan hak-hak dasar manusia sebagaimana terumus dalam dokumen-dokumen di atas, berujung pada penyusunan konstitusi negara. Konstitusi negara di satu sisi dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan penyelenggaraan negara dan di sisi lain untuk menjamin hak-hak dasar warga negara. Bagian B. Dinamika dan tantangan konstitusi nasional. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 masa kemerdekaan. Masa berlakunya 18 Agustus 1945 sampai dengan Agustus 1950 dengan catatan mulai 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus. Selanjutnya Konstitusi RIS 1949 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Undang-Undang Dasar Sementara 1950 pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada masa Orde Lama pada tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan 1965. Dan terakhir Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada masa Orde Baru pada tahun 1996. Dan yang terakhir Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 pada masa Orde Baru pada tahun 1966 sampai dengan 1998. Selanjutnya, pada awal era reformasi pertengahan 1998 muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Baik, dan yang terakhir, dalam perkembangannya, tuntutan perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 menjadi kebutuhan bersama bagi bangsa Indonesia. Berdasarkan hal itu, MPR hasil pemilu 1999 sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam 4 kali perubahan, yaitu perubahan pertama pada sidang umum MPR 1999, perubahan kedua sidang tahunan MPR tahun 2000, perubahan ketiga sidang tahunan MPR tahun 2001, perubahan keempat pada sidang tahunan MPR tahun 2002. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.